Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasyafal kurab wa a'azza man qama'an nufusa wa man sahar. Summa salatu ma'assalami ala nabi khairil anami wa khairi badrin qad zahar. Wal ali wa sahbil ula zafarul mafakhir fakhran intajadu bihi bahran wabar amma ba'du. Thumma ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa nakhusu khususan ila walidina wa jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekhna Witanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-231. Seperti biasa sebelum kita memulai, kita akan terlebih dahulu membaca ayatnya. Tujuannya agar semoga dengan membaca ayat tersebut kita bisa mendapatkan keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Insyaallah ayat ini akan kita baca pada pertemuan kita kali ini. Baik, mari langsung kita merujuk kepada tafsirannya dan masih kita gunakan referensi pada kajian kita kali ini dengan menggunakan referensi kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi kitabihi fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna ay akhira iddatihinna wa lam tanqadi faamsikuhunna bima'rufin. Wa idza dan jika talaqtumun nisaa mentalak kalian atau kalian telah mentalak akan an-nisa. Nisa di sini adalah para istri, wanita-wanita, maksud di sini adalah para istri. Fabalagna ajalahunna, kemudian hampir sampai ya nisa ajalahunna kepada akhir dari masa iddahnya si nisa. Ai artinya akhir iddatihinna, akhir dari masa iddahnya si nisa. Walam tanqadi, dan belumlah habis ya iddatihinna, maksudnya hampir habis masa iddahnya. Fa'amsikuhunna bima'rufin, kemudian amsikuhunna atau maka di sini ya. Maka tahanlah oleh kalian, fa'amsikuhunna, maka tahanlah oleh kalian, maksud tahan di sini adalah rujuk, maka rujukilah oleh kalian hunna akannya nisa bima'rufin, dengan cara yang baik. Maksudnya kalau seandainya kalian sudah menceraikan istri-istri kalian dan istri kalian itu hampir saja habis masa iddahnya, maka di sini boleh saja kalian jika ingin rujuk kembali dengan istri kalian silahkan, tapi harus amsikuhunna bima'rufin, dengan cara yang baik. Apa itu yang maksud dengan cara yang baik? Ai faraji'uhunna bighairi dhirarin. Artinya faraji'uhunna, maka rujukilah oleh kalian hunna terhadapnya nisa, terhadapnya istri bighairi dhirarin, dengan tanpa dhirar, memberikan kemadaratan.
Bal tetapi bihusni suhbati wal muasyarati, dengan bagusnya as-suhbah itu pergaulan, wal muasyarah juga sama artinya pergaulan. Jadi yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf itu ya kalau pengen rujuk ya rujuklah. Tapi rujuk niatnya itu jangan sampai diror, memberikan kemadaratan. Tapi harus rujuk dengan cara atau dengan niat yang bihusni suhbah wal muasyarah, untuk memperbaiki pergaulan yang mungkin di fase-fase awal pernikahan yang menyebabkan dia bercerai itu di masa-masa awal itu ya muncul. Sekarang ketika dia ingin rujuk, niatnya untuk memperbaiki hal-hal tersebut yang telah terjadi di masa lalu. Au sarrihuhunna bima'rufin, atau pilihan yang selanjutnya sarrihuhunna, atau ceraikanlah oleh kalian hunna terhadapnya nisa bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf juga, dengan cara yang baik. Au ay artinya au khuluhunna hatta yanqadiya ajaluhunna bighairi tatwilin. Au atau khuluhunna, lepaskanlah oleh kalian hunna terhadapnya nisa. Maksud lepas di sini ya itu ceraikan. Au khuluhunna, atau lepaskanlah oleh kalian hunna terhadapnya nisa hatta hingga yanqadiya berakhir atau habis ajaluhunna, masa iddahnya nisa, masa iddahnya mereka, bighairi tatwilin, dengan tanpa tatwil, memperpanjang waktu atau memperulur-ulur waktu. Wala tumsikuhunna diraran, dan janganlah kalian merujuki, menahan, merujuk hunna terhadapnya nisa diraran, untuk tujuan diror, memberikan kemadaratan. Jadi jangan sampai kita niatnya itu tujuannya itu adalah untuk memberikan kemadaratan ketika kita ingin rujuk mereka nih, para istri yang telah kita atau telah dicerai. Itu ketika rujuk ya rujuk dengan cara yang baik. Kalau seandainya kan ingin dilepas ya sudah, lepaskan juga dengan cara yang baik. Jadi la tumsikuhunna diraran wala tumsikuhunna diraran, maksudnya jangan sampai kalian itu merujuk para mantan istri yang hampir mau habis masa iddahnya, tujuannya itu hanya untuk diraran, memberikan kemadaratan. Ay artinya la turaji'uhunna bisu'il usyrati wa tadyiqin nafaqati. Ay artinya la turaji'uhunna, janganlah kalian merujuki hunna terhadapnya mereka, artinya para istri, bisu'il usyrati, dengan buruknya usrah, pergaulan. Jangan sampai niat rujuknya itu tapi untuk malah memperburuk keadaan. Jadi si perempuan itu nanti digauli dengan cara yang tidak bagus, dengan cara yang tidak baik, malah dengan cara yang buruk lah. Watadhikin nafaqati, dan juga mempersempit nafkah. Jadi sudah dirujuk tapi nggak diberikan nafkah. Jadi ini bagian daripada kezaliman ini, kezaliman kepada mantan istri. Apa itu tujuannya? Lita'tadu, agar atau ya untuk kalian melanggar batas, agar supaya kalian dapat melanggar batas, atau di sini maksudnya menzalimi ya. Lita'tadu, agar supaya kalian dapat menzalimi atau dapat berlaku zalim. Ai litazlimuhunna, artinya agar kalian dapat menzalimi hunna terhadapnya nisa, bil ilja'i ilal iftida, dengan cara ilja, memberikan kemadaratan, ilal iftida, hingga sampai si istri tersebut mau memberikan tebusan. Iftida itu artinya tebusan, menebus dirinya dengan memberikan sejumlah uang, sebagaimana yang di kemarin itu, kajian yang kemarin itu sudah dijelaskan tentang talak tebus, khulu ya. Walitutilu alaihinnal iddata, dan agar kalian dapat memperpanjang alaihinna, atasnya si nisa, si mar'ah atau istri, al iddata, akan masa iddahnya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang bisa saja nih ketika dia merujuk kembali mantan istrinya, padahal hampir saja nih mau habis itu masa haidnya. Bukan masa haid, masa iddahnya ya. Ketika hampir habis masa iddahnya, kemudian ini si mantan suaminya datang lagi kepada si istri tersebut dengan ngajak rujuk. Tapi sayang, niat mengajak rujuknya itu justru untuk memberikan kemadaratan kepada si istri.
dengan tujuan nanti berbagai motif tujuannya ya, berbagai motif tujuannya. Tujuannya bisa jadi ya untuk membuat si istri itu merasa menderita, mantan istri itu merasa menderita. Mungkin dia punya dendam kesumat atau apa. Jadi ketika si suami menceraikan dia dengan talak satu, kemudian masa iddahnya hampir habis, dia rujuk lagi. Setelah dirujuk ternyata si istri tersebut nggak diapa-apain, dikasih nafkah lahir enggak, dikasih nafkah batin juga enggak. Pokoknya ini tujuannya hanya untuk ini saja sih, hanya untuk memberikan kemadaratan saja, biar supaya penderitaan ya, supaya si istri tersebut merasa menderita. Ini bagian daripada suatu kezaliman yang enggak diperbolehkan. Atau bahkan bisa jadi juga ya mungkin motif yang lain, misalkan untuk mendapatkan harta. Misalkan si suami menceraikan seorang istri, ini kebetulan mungkin istrinya ini memiliki banyak harta ya, memiliki banyak harta. Nah ketika dia menceraikan dengan talak satu, kemudian hampir habis masa iddahnya, niat kembali datang, tapi niat datangnya itu tujuannya ya untuk menzalimi si perempuan tersebut, si mantan istri tersebut. Jadi setelah dirujuk, si istrinya nggak dikasih nafkah, kemudian dia juga misalkan di setiap harinya malah sering dianiaya, KDRT atau apa gitu. Nah akhirnya ngerasa nggak kuat kan hidup dengan lelaki yang seperti itu, maka secara otomatis bisa saja nih nanti si perempuan meminta talak. Ketika si perempuan meminta talak, ya si suami itulah tujuan dia. Nah ini kebetulan dia sudah meminta talak. Akhirnya kata suami ya gampang saja, saya bisa saja menjatuhkan talak ke kamu, tapi dengan catatan kamu harus memberikan kompensasi sejumlah uang atau sejumlah harta yang saya minta. Nah ini namanya ilja ilal iftida. Dia memberikan kemadaratan, tujuannya biar supaya si perempuan itu mau menebus dirinya dari supaya bisa terlepas dari ikatan pernikahan begitu. Nah yang seperti ini nih haram. Atau juga motif yang lain, walitutilu alaihinnal iddah, supaya si perempuan itu ketika dirujuk supaya nanti iddahnya menjadi lebih lama. Karena kan ketika seseorang perempuan misalkan pertama dicerai, nah kemudian setelah dia dicerai hampir habis masa iddahnya, udah lama-lama nunggu si laki-laki ini datang lagi niat mau rujuk. Nah ternyata si perempuannya ini tertipu. Si laki-laki ini mantan suaminya, dia niat untuk rujuk ternyata cuma untuk supaya nanti bisa diceraikan lagi. Nah ketika diceraikan lagi kan nanti timbul lagi masa iddah, akhirnya menjadi ngerasain dia si perempuan itu iddah 2 kali. Dan yang seperti ini kan tersiksa nanti dia batinnya. Jadi si perempuan yang mengalami masa iddah sampai 2 kali itu kan ya lumayan waktunya cukup panjang, sehingga yang hal-hal yang seperti ini dilarang dilakukan oleh si suami. Ininya ke suami ya konteksnya ya, karena yang berhak memberikan kata cerai itu ya suami, sehingga konteksnya di sini adalah si suami. Kemudian nazalat hadhil ayatu fi rajulin minal ansori. Nazalat turun hadhil ayatu, apa ayat ini, atau ada juga membaca nuzilat hadhil ayatu, ayat ini telah diturunkan fi rajulin dalam perkaranya seorang laki-laki minal ansori yang berasal dari kalangan Ansor. Yudda'a Sabita bin Yasarin, yang dia biasa dipanggil dengan nama Sabit bin Yasar. Talaqa imra'atahu, talaqa telah menceraikan ya Sabit imra'atahu terhadap istrinya Sabit. Hatta idza qaruba inqida'u iddatiha, sehingga idza qaruba jika telah dekat, inqida'u iddatiha habis daripada masa iddahnya. Jadi ketika telah dekat masa iddahnya itu berakhir, jadi inqida'u itu bisa juga berakhir ya. Hatta sehingga idza qaruba ketika telah dekat, inqida'u berakhirnya dari masa iddahnya si imro'ah, raja'aha, maka si Sabit ini merujuk kembali istrinya. Summa talaqaha, kemudian menceraikan si Sabit ha terhadapnya imro'ah.
biqasdi madarratiha, dengan tujuan untuk memberikan kemadaratan atau penderitaan kepada si imro'ah, hatta tabqiya fil iddati tis'ata ashhurin au aksara, hatta sehingga tabqiya tetap, hingga terjadilah fil iddati di dalam masa iddahnya si imro'ah, istrinya Sabit itu, tis'ata ashhurin, masa waktu 9 bulan, au aksara atau lebih. Jadi ternyata ayat tadi itu turun berkenaan dengan perkaranya seorang lelaki atau sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansor. Jadi dia biasa dikenal atau disebut dengan nama Sabit bin Yasar. Punya seorang istri, kemudian dia ceraikan istrinya itu. Nah, ketika hampir berakhir nih masa iddahnya, ya dia merujuk kembali istrinya itu, mantan istrinya yang telah tadi barusan dicerai, yang hampir habis masa iddahnya. Nah, parahnya lagi, ternyata dia sengaja merujuk itu tujuannya supaya dia bisa mentalak lagi. Kenapa dia melakukan seperti itu? Supaya si istri itu bisa merasakan atau bisa mendapatkan 2 kali masa iddah. Bahkan di sini dikatakan masa iddahnya itu hingga dia harus menunggu atau mendapatkan masa iddah sampai 9 bulan jika dikalkulasi. Jadi kan ketika dia dicerai pertama punya masa iddah, kemudian dirujuk, nah dicerai lagi, dia punya masa iddah lagi. Jadi kan masa iddahnya 2 kali dia merasakan. Sehingga masa iddah yang seperti ini kan menjadi menjadi suatu hal yang membuat seorang wanita itu menderita hidupnya. Karena selama masa iddah ini ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa bersolek, nggak bisa menerima pinangan orang lain selama masa iddah itu, sehingga nggak bisa dia berbuat bebas, nggak bisa berbuat bebas selama masa iddahnya itu masih ada. Nah, hal yang seperti ini ternyata sesuatu hal yang dilarang. Jadi sesuatu hal yang dapat membuat si perempuan itu menderita, dan ini hukumnya dosa. Karena di sini dilanjutkan wa may yaf'al dzalika, dan siapa saja yang berbuat zalika seperti atau zalika kan yang demikian itu, ail imsakal muaddiya ila zulmi, artinya al imsak menahan seorang perempuan, al muaddiya yang dapat menghantarkan dia ila zulmi kepada kezaliman, faqad dzalama nafsahu, maka sungguh zalama dia telah menzalimi nafsahu terhadap dirinya sendiri, ai adarra binafsihi, artinya dia telah memberikan kemadaratan binafsihi terhadap dirinya sendiri, bita'ridiha ila azabillah, dengan cara dia membahayakan dirinya sendiri ila azabillah, menuju azab Allah. Jadi orang yang berbuat seperti ini artinya telah membuat si wanita tersebut itu menderita, mantan istri tersebut menderita, dengan sebab dia menceraikan, kemudian merujuk dan menceraikan lagi dengan tujuan untuk memberikan kemadaratan kepada si istri. Sesungguhnya orang yang seperti ini sebenarnya dia tidak sedang menzalimi si perempuan itu saja. Sesungguhnya dia juga sedang menzalimi dirinya sendiri tanpa dia sadari. Karena dengan sebab itu Allah nanti murka kepada dia. Sehingga ya dia nanti bisa masuk ke dalam barisan orang-orang yang berhak mendapatkan azab Allah. Kemudian kita lanjut, wala tattakhidhu ayatillahi, dan janganlah kalian menjadikan ayatillahi akan ayat-ayat Allah. Ay amrallahi wa nahyahu, artinya perintah Allah, wa nahyahu dan larangannya Allah, huzwan sebagai ejekan. Bi anta'arradu anha, dengan cara kalian menentang anha terhadapnya atau darinya ayat-ayat Allah. Jadi jangan sampai kalian menjadikan ayat Allah ini, maksud ayat Allah itu maksudnya perintah dan juga larangannya itu sebagai bahan ejekan. Itu apa ini maksud kita menjadikan ayat Allah sebagai bahan ejekan? Dengan cara apa kita bisa tergolong di dalam golongan orang-orang yang seperti itu, yang mengejek ayat-ayat Allah? Ya dengan cara kita tidak mematuhi perintah Allah, dan bahkan di samping itu kita menabrak larangannya. Jadi dengan sebab cara seperti itu kita telah dianggap sebagai orang yang telah mengambil ayat Allah sebagai bahan ejekan. Jadi kalau bahasa kita itu ya, ini orang-orang yang nantang gitu. Jadi ta'arradu itu artinya menantang dia.
Jadi sudah dikasih larangan, dikasih perintah, semuanya justru diselisihi. Ketika dikasihkan perintah dia nggak laksanakan, ketika dia dilarang malah justru dia mengerjakan. Ini namanya dia sedang mengejek ayat Allah, sedang menantang ayat Allah itu tadi. Kemudian kita lanjut, wadhkuru ni'matallahi alaikum, wadhkuru dan ingatlah oleh kalian, ni'matallahi alaikum akan nikmatnya Allah alaikum atas kalian, haitsu hadakum ila ma fihi sa'adatukum, haitsu diman ini sa'adatukum ad-diniyatu wad dunyawiyatu ya. Haitsu di mana Allah telah menunjukkan kepada kalian kepada apa yang di dalamnya terdapat sa'adatukum kebahagiaan kalian. Ad-diniyatu yang bersifat diniyah agama, wad dunyawiyatu dan juga duniawi. Fashkuruha wahfadzuha, maka syukurilah oleh kalian terhadapnya nikmah, wahfadzuha dan jagalah oleh kalian terhadapnya nikmah gitu. Wa ma anzalallahu alaikum minal kitabi, wama dan apa yang anzalallahu Allah telah turunkan atas kalian minal kitabi daripada alkitab, ail qur'ani artinya Al-Qur'an, wal hikmati